Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview salah satu aplikasi yang bernama Hadissoft. Ya, di sini saya akan mereview aplikasi Hadissoft. Saya akan menceritakan atau menjelaskan beberapa fitur-fitur yang menarik dalam Hadissoft. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam mencari hadis atau mentakhir hadis ada beberapa jalan yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah jalan melalui riwayat pertama, ada juga sanad dari hadis atau awal matan atau lafaz dan juga tema. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal menarik atau fitur menarik yang dimiliki aplikasi Hadissoft ini, sehingga kita para takhris hadis atau mahasiswa bisa mencari hadis melalui aplikasi ini. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Di awal jadi ada gambar seperti buku. Di sini ada yaitu kitab atau musnad sahih dari beberapa perawi hadis. Ada pertama ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Tirmizi, Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, Musnad Malik, dan lain sebagainya. Kemudian di gambar seperti piala atau piala ini ada beberapa fitur, ada juga tentang ilmu hadis. Di sini kita juga sambil belajar bisa melihat apa itu hadis qudsi, kemudian marfu, makhum, maktuh, dan juga penyebab gugurnya sanad, ada mursal, muddal, munqati dan mu'allaq, dan juga jumlah riwayat dari itu ada gharib, aziz, masyhur dan mutawatir. Dan juga ada ilmu hadis Al-Quran. Kemudian juga ada fitur hadis qudsi. Di Bukhari ada berapa jumlahnya, kemudian mutawatir ada berapa, makfu, dan lain sebagainya. Di sini juga ada gambar seperti box file. Di sini yaitu berisi tentang jumlah hadis yang berkaitan dengan iman atau jumlah hadis berkaitan dengan tema hadis di seluruh 9 kitab, yaitu ada kitab Bukhari, kitab Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ahmad, dan Malik. Dan di sini masih banyak lagi terkait umat terdahulu, penjelajah hidup, Al-Quran, akhlak dan adab, dan lain sebagainya. Fitur bintang ini adalah fitur yang berisi tentang bila teman-teman mahasiswa ingin membuat atau ingin mengelompokkan hadis yang dicari. Kemudian kita juga bisa langsung misalnya mencari hadis atau takhris hadis melalui kitab. Misalnya kitab, saya ambil contoh karena saya diberi amanah atau ditugaskan untuk mencari hadis pada periwayat pertama atau pada perawi pertama, maka saya akan mencontohkan bagaimana kita mencari hadis atau mentakhris hadis melalui periwayat pertama. Nah, dalam hal ini saya condong atau saya menggunakan pada Musnad Ahmad, di mana Musnad Ahmad ini adalah satu musnad yang berisi tentang hadis yang dikelompokkan pada periwayat pertama atau hadis yang diisinya susunan dari para periwayat pertama. Artinya setelah Rasulullah, dijelaskan para sahabat yang meriwayatkan pertama atau menyampaikan hadis setelah Rasulullah. Nah, di sini ada beberapa fitur yang digunakan dalam hadis Musnad Ahmad. Yang pertama, setelah kita membuka kitab hadisnya, kita bisa langsung memilih kitab yang kita tuju. Semisal kita mengetahui hadis itu berasal dari atau periwayat pertamanya untuk Abu Bakar, maka dia termasuk dalam golongan sahabat atau 10 sahabat dijamin masuk surga. Nah, setelah kita buka, di sini ada
sahabat-sahabatnya. Nah, semisal golongan 10 sahabat yang masuk surga itu Umar, maka kita bisa melihat hadis riwayat Umar. Nah, di sini ada hadis riwayat Umar ini ada sekian hadis misal. Nah, kita bisa melihatnya atau kita bisa men-scrollnya satu persatu sesuai atau bagaimana kita akan menjumpai hadis yang dimaksud, sesuai awal matan atau cuplikan matan dari sanad dari matan hadisnya sampai kita menjumpai di riwayat Umar bin Khattab. Di sini terus apabila kita scroll maka yang keluar adalah hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Umar sebagai perawi pertamanya. Nah, kemudian jika kita mencari pada Utsman bin Affan, nah kita juga bisa langsung scroll di mana atau hadis apa yang kita cari. Nah, di selain itu juga di bar ini adalah fitur atau penjelasan skema sanad dari hadis yang dimaksud. Semisal hadis Musnad Ahmad nomor 379 yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan terkait jika dia berjalan maka berjalanlah kalian. Ini adalah sanadnya, skema sanadnya. Dan ini ada fitur terkait kekuatan atau terkait keterangan dari warna dari skema sanad. Apabila warnanya pink, inilah golongan sahabat, biru adalah golongan sikoh atau sikoh, kemudian ada golongan adil, ada golongan syahduk, ada juga golongan yang buruk hafalannya. Artinya selain ada skema sanad, ternyata warna-warna dari skema sanad ini memiliki keterkaitan atau hubungan atau keterangan terkait siapa sebenarnya yang memiliki warna hijau, warna biru, atau warna pink. Apakah dia golongan sahabat, atau dia golongan tabi'in, atau golongan tabi'un tabi'in. Dan di sini juga ada fitur lain. Misal kita golongan di yang seperti tadi kita mengambil dari Musnad Abu Bakar As-Siddiq yang terkait dengan penjelasan surat Al-Maidah ayat 105. Nah, pada fitur ini adalah fitur yang membuktikan atau mengatakan bahwa hadis ini ternyata juga diriwayatkan oleh para perawi lain seperti pada Sunan Abu Daud nomor 3775, kemudian ada juga Sunan At-Tirmizi nomor 2983, dan Sunan Ibnu Majah dan lain sebagainya. Artinya ketika kita ingin mencari kemiripan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini bagi perawi pertamanya, maka kita bisa langsung menuju dengan hadis dari At-Tirmizi atau Sunan Abu Majah, Sunan Ibnu Majah atau Musnad Ahmad pada nomor yang lain. Dan bunyinya pada hadis tersebut masih berkaitan pada hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq pada nomor 7. Dan ini juga ada fitur copy. Artinya setelah kita mengcopy maka kita bisa memindahkan pada Word atau pada Microsoft untuk meletakkan hadis yang kita maksud. Ini ada pengaturan font, kemudian pengaturan footnote, ada juga pengaturan bio. Nah, terkait biografi ini adalah sebuah fitur di mana kita bisa melihat biografi para perawi hadis. Itu yang kita contohkan ada Imam Ahmad, kita bisa mempelajari biografinya, awal dia hidup, kemudian di mana dia besarkan dan bagaimana sih
beliau bisa menjadi salah seorang musnad atau perawi hadis, guru-guru beliau dan karya-karya beliau. Jadi itu adalah beberapa fitur. Ini juga ada fitur mencari hadis dari yang menggunakan bahasa Arab, jadi kita bisa juga mencari hadis dari aplikasi Hadissoft ini menggunakan fitur sesuai dengan isi matan hadisnya yang berkaitan dengan matan hadis yang kita cari. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait aplikasi Hadissoft yang mungkin bisa teman-teman gunakan, rekan-rekan gunakan dalam mencari hadis atau mentakhris hadis, bisa melalui poin pertama mungkin ini, juga melalui bab atau tema hadis dari teman-teman yang dicari. Mungkin sekian penjelasan terkait aplikasi Hadissoft yang mungkin bisa digunakan teman-teman dalam mencari hadis, dan mudah-mudahan adanya video ini dapat membantu rekan-rekan dan teman-teman dalam mencari hadis. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.